Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Baiklah anak-anak, Alhamdulillah sehat. sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama ya, agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan mudah dipahami. Saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Mustori. Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran selanjutnya kita masuk materi, Ibu ingin absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Bu. Siapa saja? Rahmawati tak datang. Ibu absen ya? Iya, Mustori? Bu. Hadir, Bu. Hadir. Yunsra Erita? Hadir, Bu. Rahmawati? Rahmawati kemana? Alfa, Bu. Alfa deh, Bu. Alfa. Irsyad? Hadir. Irsyad hadir? Rizen Hadir. ada? Baiklah anak-anak, Absen. sebelum memulai menerangkan materi zakat fitrah, ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kalian dapat memahami ketentuan pelaksanaan zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menghitung zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dengan benar. Yang ketiga itu dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat fitrah dengan benar. Selanjutnya, mampu menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, melalui metode demonstrasi, peserta didik atau kalian mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dengan baik dan benar. Itu tujuan kita pada hari ini ya. Ibu harap melalui pembelajaran zakat fitrah ini dapat menimbulkan sifat dermawan pada diri kalian dan sifat peduli kepada orang lain. Karena di dalam zakat fitrah itu, di dalam harta kita itu ada hak untuk orang lain. Jadi kita harus melaksanakan zakat fitrah. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Bisa kita lihat anak-anak, gambar nomor 1 itu apa? Bu. Orang yang sedang membayar zakat, Bu. Ya, gambar nomor 1 adalah orang yang sedang membayar zakat. Di sana ada panitia zakat fitrah. Kemudian nomor 2 itu gambar apa anak-anak? Orang membagikan zakat, Bu. Iya, gambar 2 itu adalah orang yang sedang mendistribusikan zakat. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 sama dengan nomor 2. Ya. Sama nomor 2 dan nomor 3 itu sama. Coba dilihat lagi. Ini nomor 2, ini nomor 3. Apa perbedaan nomor 2 dengan nomor 3 anak-anak? Nomor 2 dia langsung membagikan, Bu, nggak lewat Basnas. Iya. Yang nomor 3? Nomor 3 menyerah melalui Basnas, Bu.
Ya, melalui amil. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang foto nomor 2? Apa pendapat kalian tentang foto nomor 2? Banyak kerumunan, Bu. Ya, banyak kerumunan karena pendistribusian zakat itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua lewat amil. Kemudian ada lagi soal ya, menurut kalian cara mana yang lebih efektif digunakan dalam mendistribusikan zakat? Cara nomor 2 apa cara nomor 3? Cara nomor 3, Bu. Ya, Nomor betul 3, sekali. Bu. Cara nomor 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu materi tentang zakat fitrah ya. Kalian pernah membayar zakat fitrah setiap tahunnya? Sudah ya? Pernah, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum pernah. Orang tua yang bayar, Bu. Iya, orang tua yang membayarkan. Karena zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Zakat fitrah secara bahasa itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi pembayaran zakat fitrah itu menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun tujuannya, tujuan melaksanakan zakat fitrah adalah membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Dalil Al-Quran tentang zakat fitrah. Coba coba Ananda Erita dibaca. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholata inna sholata sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, jadi dalil Al-Quran tentang zakat fitrah itu ada dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya ada dalam hadis Nabi juga dijelaskan An Umar radhiyallahu anhu. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid, yaitu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi membayar zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Di sini paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Lanjutkan rukun zakat fitrah. Yang pertama niat. Niat karena Allah ya. Jadi rukun zakat fitrah yang pertama itu niat karena Allah. Ini bacaannya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Itu niatnya untuk diri sendiri. Kemudian ada lagi nanti niat untuk satu keluarga atau niat membayarkan istri jadi suami atau niat untuk membayarkan anak ya. Kemudian ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat fitrah. Selanjutnya mustahik. Mustahik adalah ada penerima zakat fitrah. Yang terakhir adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Tuh. Jadi kalau di Indonesia makanan pokoknya apa anak-anak?
Nasi, Bu. Nasi, Bu. Beras. Nasi atau beras. Jadi kita harus Beras. membayar menggunakan beras. Beras. Ini ada pertanyaan. Orang Indonesia pergi ke Arab Saudi. Orang Arab Saudi makannya apa? Kurma ya? Gandum. Kurma misalkan ini. Jadi nanti kalau misalkan orang Indonesia membayar zakat ke Arab Saudi itu dia menggunakan apa? Menggunakan beras apa menggunakan kurma? Bu. Apa anak-anak? Dijawab? Pusing, Bu. Bingung. Pusing. Oh iya. Bu. Jadi ketika seseorang berada di tempat tersebut, maka seseorang harus membayar sesuai dengan makanan pokok yang ada di sana, seperti itu. Paham tuh? Ya, kita lanjutkan syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Muslim atau orang Islam. Jadi orang non-Muslim tidak ada kewajiban atau tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Selanjutnya, orang tersebut berjumpa dengan bulan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai harta lebih untuk dirinya dan keluarganya. Barang atau makanan yang dizakatkan merupakan makanan pokok penduduk setempat. Kita lanjutkan. Zakat yang dikeluarkan atau kadar zakat yang harus dikeluarkan, kadar zakat fitrah ya yang harus dikeluarkan itu 1 sa' atau 2,176 kilo beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Jadi untuk satu orang, satu jiwa itu 2,5 kilo. Ya. Kemudian kalau misalkan uang itu harus senilai harga bahan pokok. Misalkan beras sekarang harganya berapa? Beras 12.000. 12.000. Jadi kalau 12.000 dikali dengan 2,5 kilo. Nah, sekitar uang berapa dikalikan ya. Kemudian makanan pokok yang harus dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah itu ada beras, kemudian ada kurma, ada juga gandum. Waktu membayar zakat fitrah yang pertama boleh itu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Selanjutnya waktu wajib itu dari terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Waktu yang dianjurkan itu sesudah sholat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh, ada juga waktu makruh nih. Ya, waktu makruh itu sesudah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam. Ada lagi yang tidak boleh sama sekali, yaitu waktu haram sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Masih semangat? Si, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Ada pertanyaan tidak? Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Sepertinya loyo nih. Kita harus tepuk dulu nih. Ya? Boleh? Ya, Bu. Tepuk dulu Boleh, ya. Bu. Semangat, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Sepertinya sudah semangat ya. Kita lanjutkan. Ini ada instruksi. Instruksinya membentuk kelompok terdiri dari 5 orang, mendiskusikan soal yang terdapat dalam LKPD, kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Jadi instruksinya itu kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Ya, Bu. Soalnya, ini soalnya menganalisis soalnya. Yang pertama, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Namun dalam praktiknya banyak orang yang menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai atau melalui transfer. Menurut pendapat kamu, bolehkah menunaikan zakat fitrah dengan cara tersebut? Jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, seorang ibu melahirkan seorang bayi setelah sholat asar pada tanggal 30 Ramadan. Namun bayi tersebut meninggal sebelum maghrib pada hari itu dikarenakan sesak nafas.
Apakah bayi tersebut wajib dibayarkan zakatnya? Jelaskan alasannya. Yang nomor 3, anggota keluarga Pak Umar berjumlah 5 orang. Terdiri dari Pak Umar, istri, dan 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Umar? Jadi, kelompoknya akan Ibu bagi. Kelompok pertama itu dipimpin oleh Mustori, kelompok kedua Junsa Erita, kelompok ketiga Irsadul Abdillah. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Tiga-tiganya, Bu, ya? Ya, Tiga-tiganya itu? tidak. Yang kelompok 1 kerjakan yang nomor 1, yang kelompok 2 kerjakan nomor 2, yang kelompok 3 kerjakan nomor 3. Oke, baik, Bu. Dari sampai sini ada pertanyaan seputar diskusi kita? Aman, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Mustori sudah selesai? Sudah, Bu. Irsadul sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Nomor 3 dari Irsadul dulu ya. Anggota keluarga Pak Umar berjumlah 5 orang. Terdiri dari Pak Umar, ya Pak Umar 1, istrinya, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi semuanya 5. 5. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Umar. Irsadul, tolong dipresentasikan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Umar, 1 orang itu Rp30.000. Jadi 30 dikali 5, 150.000. Itu, Kalau Bu. pakai beras gimana, Irsadul? Kalau bentuk dia pakai beras, berarti 5 orang dikali 2,5. Ya, Jadi jadi semuanya berapa? apa, Bu? Jadi semuanya berapa? 2,5 kilo dikali 5 orang. 12,5, Bu. Ya, 12,5 kilo. Dari kelompok lain ada komentar? Ada tanggapan atau sanggahan? Ini, Bu, kalau Bu. dia makannya nasi jagung gimana tuh? Boleh nasi jagung? Nasi jagung. Gimana Irsadul? Irsadulnya kok hilang? Irsadul, Ya, Bu. itu ada pertanyaan dari kelompok 1. Gimana kalau makannya nasi jagung? Jadi makannya nasi jagung. Yang wajib dia keluarkan itu apa yang dia makan, Bu? Iya, jadi nasi jagung biasanya itu makanan pokoknya nasi ya, jagung itu jadi campuran. Jadi Iya. karena makanan pokoknya itu nasi, ya harus nasi, beras, bukan jagungnya. Ya, Mustori? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Seorang ibu melahirkan seorang bayi setelah sholat asar pada tanggal 30 Ramadan. Namun bayi tersebut meninggal sebelum maghrib pada hari itu dikarenakan sesak napas. Apakah bayi tersebut wajib dibayarkan zakatnya? Jelaskan alasannya. Oke, Junsra Erita. Ya, Bu. Wajib dibayar, Bu. Alasannya apa? Karena dia lahir pada bulan Ramadan, Bu. Karena dia lahir pada bulan Ramadan. Ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Menurut kelompok 1 tak wajib, Bu. Menurut kelompok 1 tidak wajib. Alasannya apa kelompok 1? Dia meninggal sebelum Ramadan berakhir ya. Dia Kan baru lahir kemudian meninggal itu kan, Bu? Iya. Hebat, pintar anak-anak. Kelompok 3? Sama, Bu. Bahwasanya Seorang belum ibu jadi wajib. melahirkan seorang bayi setelah sholat asar pada tanggal 30 Ramadan. Setelah sholat asar,
ya setelah sholat asar dia itu ibu itu melahirkan seorang bayi, namun bayi tersebut meninggal sebelum maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib itu dia dia itu Hukumnya sunnah, Bu, belum wajib. iya Wajib belum itu wajib setelah ya. terbenam matahari. Dia tidak menemui terbenamnya matahari. Oke. Nomor 1, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Namun dalam prakteknya banyak orang yang menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai atau melalui transfer. Menurut pendapat kamu, bolehkah menunaikan zakat fitrah dengan cara tersebut? Gimana? Nomor kelompok 1? Menurut kelompok 1 sah-sah saja, Bu. Tujuannya biar lebih simpel, lebih ringan ambil zakatnya nanti pas membagi ke mustahik zakat. Kalau semuanya menggunakan beras nanti kewalahan kayaknya ambil zakatnya membagikan ke mustahik zakat. Terus ini juga selaras dengan pendapat Imam Hanafi nih, Bu. Imam Hanafi mengatakan boleh sah-sah saja bayar zakat menggunakan ya uang. Iya. Nah, aplaus untuk kelompok 1 karena aplaus dulu. Nah, karena kenapa? Karena kelompok 1 itu memberikan pendapat dia mensisipi dengan pendapat-pendapat para ulama gitu. Berarti literasinya berjalan ya. Ya, Bu. Membaca dari internet atau buku-buku lain yang sesuai dengan materi kita yang kita ajarkan, yang kita pelajari pada hari ini. Tuh. Oke, sampai di sini sepertinya ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Kalau tidak kita lanjutkan. Ini ada penilaian pengetahuan, ya. Jadi Ibu menilainya dari Google Form. Itu bentuk penilaiannya itu pilihan ganda. Ini linknya sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Oke, nanti dicek ya di WA Group. Selanjutnya, selain penilaian pengetahuan, ada juga penilaian sikap. Nah, di sini juga Ibu bagikan link grupnya. Ibu menilainya dari Google Form. Selanjutnya ada tugas buat kalian. Ya, tugasnya itu selama 1 minggu. Tugasnya apa? Tugasnya menyusun laporan hasil penelitian terkait pelaksanaan zakat fitrah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan sebuah penelitian tentang tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, catatlah setiap hal penting dari yang kalian dapatkan, dari mulai cara pembayaran zakat fitrah serta penyalurannya. Yang ketiga, setelah itu lakukanlah perbandingan. Apakah praktek pelaksanaan zakat tersebut sesuai dengan ilmu fikih yang kalian pelajari atau tidak? Itu tugasnya selama 1 minggu. Silakan kalian lakukan penelitian di masjid-masjid dekat dengan rumah kalian. Ini instrumen penilaiannya ya. Instrumen penilaiannya itu kejelasan laporan. Yang pertama yang akan Ibu nilai. Yang kedua informasi laporan. Yang ketiga isi laporan. Baiklah anak-anak. Sepertinya materi kita hari ini cuma ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang masih bernapas gitu ya. Kemudian zakat fitrah juga dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an dan diterangkan juga dalam hadis Nabi. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Ibu Sudayi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba ulangi kembali Bu Marina. Baca doa, membuka pelajaran dan menutup pelajaran tadi. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kurang bagus sinyalnya. Coba doa nutup tadi lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Tolong Ibu Marina tampilkan lagi tujuan pembelajarannya. Tujuan, Bu? Ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau dicapai tadi dalam satu kali pertemuan. Ya. Digunakan beberapa metode mengajar. Ada banyak, Bu. Ada metode ceramah, metode tanya jawab, penugasan, demonstrasi. Berapa metode yang digunakan tadi? Sekitar 4, Bu. Kenapa terlalu banyak menggunakan metode tadi? Kenapa menggunakan metode ini semua? Tujuannya pertama, peserta didik dapat memahami ketentuan pelaksanaan zakat fitrah dengan benar. Ya. Iya. Kedua, menghitung zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Ketiga, dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Mampu menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah. Ini belum selesai ya, masih dikerjakan. Iya, Bu. Belum tercapai kan? Masih ditugaskan ini. Iya, Bu. Melalui metode demonstrasi, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Yang demonstrasi siapa tadi? Tidak ada, Bu. Kan ada metode demonstrasi sana. Iya. Tapi Demonstrasi itu apa maksudnya itu? demonstrasi membaca niat zakat fitrah, Bu. Mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dengan baik dan benar. Ya, di sana Gimana cara Ibu mengukur? Bagaimana cara mengukur peserta didik mampu mempraktekkannya? caranya yang pertama, peserta didik harus mampu membaca niat zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mampu menghitung zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus mampu membaca doa zakat fitrah dengan benar. Ibu kan menggunakan metode demonstrasi tadi kan? Iya, Bu. Gimana caranya melakukan demonstrasinya tadi? Kami mendemonya dengan cara mempraktekkan, Bu. Mempraktekkan membaca niat zakat fitrah, Bu. Terus? Kemudian setelah itu sebelum pelaksanaan zakat fitrah itu kan mereka harus menghitung dulu kadar zakat fitrah. Misalkan 5 orang berapa kilo beras. Nah, dari situlah kami cara mendemonstrasikannya, Bu. Ya. Ibu akan mencapai tujuan pembelajaran yang ditampilkan di papan tulis ini. Ada materi ajarmu
disampaikan. Ini cara yang dilakukan, kan begitu? Iya. Jadi Ibu bertanya, bagaimana caranya Ibu mengajar tadi sehingga peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dengan baik dan benar. Apakah ini sudah tercapai apa belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Kalau belum tercapai berarti tujuan pembelajaran belum tercapai. Ibu sudah lakukan evaluasi tadi. Apakah evaluasi tadi kisi-kisingan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ini? Ya, jadi yang kita buat dalam tujuan ini sesuatu yang akan kita capai. Sudah kita melaksanakan, ini yang akan kita ukur setelah tercapai apa belum. Sudahkah anak tadi mencobakan, melakukan? Yang baru membacanya tadi siapa? Nah, diukur enggak tadi itu? Tidak, Bu. Jadi ini berarti tujuan pembelajaran Ibu belum tercapai. Nah, Ya, Bu. itu juga. Jadi apa yang kita tuliskan dalam RPP, ya, itu yang kita buat dalam RPP, itu yang kita laksanakan. Evaluasi itu sesuai dengan ini, tujuan ini. Kita akan mengukur, evaluasi itu akan mengukur apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai apa belum. Kita ukur dengan alat evaluasi. Tentu alatnya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Ini yang akan kita ukur ini. Ya, nah, materi yang kita ajarkan adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada kesinkronisasinya antara tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, evaluasi yang kita gunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Apa metode yang kita gunakan? Metode itu tepatkah dengan tujuan ini? Kita akan menyampaikan materi ini untuk kita kalau pakai Zoom nanti linknya nanti dikirim ya. Ya, Bu. Sampai di mana kita kemarin yang baru kita bahas dengan tujuannya, materi yang kita organisasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah materi-materi yang disusun itu, yang disampaikan itu sudah bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Gimana Bu Marina? Kemarin itu sampai metode demonstrasi, Bu. Setelah didik mampu. Iya. Iya. Metode demonstrasi, tadi didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dengan baik dan benar. Ya. Ibu lakukan demonstrasi kemarin? Tidak, Bu. Tapi itu sudah saya Ada media. buat di RPP, Bu. Oh, di RPP? Iya. Zal, ambil itu. Ya, ada di RPP dibuat, tapi dalam pelaksanaannya ada Ibu lakukan? Tidak ada, Bu. Nah ya, itu yang maksud Ibu kemarin itu. Kita bikin RPP ini, apa yang kita rencanakan, yang kita tulis, itu yang kita laksanakan. Ya. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti ketika kita kegiatan UKIN, ini tidak bertemu lagi. Karena UKIN itu menguji apa yang Ibu rencanakan itu terlaksana atau tidak. Ya, Bu. Ya. Ya. Video pembelajaran dengannya penjelasan guru. Nah, kalau kita menggunakan video, tidak perlu videonya panjang-panjang. Videonya kita potong-potong saja, cuplikan saja tentang pesan yang kita butuhkan. Apa pesan yang kita terangkan. Itu aja yang kita tampilkan. Karena waktu kita juga terbatas. Nah, Ya. ketika kita memotong-motong video untuk mengambil cuplikan video, itu kan tidak sulit Ibu lagi kan? Iya, Bu. Jadi pembelajaran discovery learning misalnya dapat menganalisis tentang pelaksanaan zakat fitrah. Nah, itu dia secara keseluruhan gitu kesinkronan apa yang kita capai, materi yang akan kita sampaikan dan pesan-pesan di
media dengan video yang kita sampaikan yang sesuai dapat membantu mempermudah pencapaian tujuan. Ya. Ya, Bu. Nah, kemudian pembelajaran itu apa yang kita ukur itu hanya pengetahuan anak tentang hafalan saja. Tentu tidak, bukan syarat rukun saja yang kita hafal. Tapi bagaimana cara melakukannya, ya. Ya, Bu. Baik, kemudian Ibu Marina lagi tugas Ibu baca Al-Quran setelah ini ya. Ya, Bu. Baca Al-Quran dan nanti ada menulis ayat-ayat Al-Quran. Tadi. Surat apa, Bu? Bani Israel. Israel. Tadi nggak ikut tadi. Saya nggak bawa Quran, Bu, soalnya. Bentar saya cari. Di HP ada juga. Ya, ini lagi dibuka di HP. Ya. Al-Isra ya. Ayat 3, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du Allahumma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana. Ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalad diyar. Wa kana wa'dan maf'ula. Shadaqallahul azim. Sedikit kali Bu Marina bacanya. Tambah lagi, Bu. Bismillah. Sedikit kali bacanya Bu Marina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah. Kama dakhalu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alau tatsbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi. Nah, sudah Bu Marina. Ya, Bu. Ibu Marina ini bisa baca Al-Quran, tapi terbantah-bantah karena jarang aja baca Al-Quran nampaknya. Bata-bata. Sudah. Nggak lancar aja karena nggak sering baca Quran. Membacanya bisa, tapi nggak lasuah gitu. Ya, Bu Marina. Ini nafasnya, perutnya besar, Bu. Jadi nafasnya itu. Kayak orang ujian banget, tersendat-sendat. Nah, keluar hurufnya. Enjoy aja baca Al-Quran seperti kita bisa sehari-hari baca Al-Quran. Ya. Oke, Bu Marina, ini bukan tak percaya ibu-ibu ini bisa baca Al-Quran, bisa baca tulis Al-Quran, tapi karena ada ini
instrumen penilaiannya yang kami nilai. Jadi silakan ibu-ibu menulis ayat-ayat pendek ya. Sekarang kirim ke WA ibu ya. Tulis Bu. surat Bu Rita juga tulis Ya, Bu. surat Al-Fatihah dan surat An-Nas ya. Ya, Bu. Nah, kalau ibu cari yang panjang-panjang lama pula nanti. Ya, Bu. Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Ikhlas satu lagi. Mana ya kertasnya? Selesai, Bu. Lu namanya Alin pemerintah. Di foto, Bu. Ya, nampak sih pemerintah menyalin kamuku. Nyentuh kamuku. Jadi nggak boleh lihat ya? Namanya dikti. Baca tulis. Ya udahlah kalau sudah berarti itu hasil menyalinnya namanya itu. Berarti Oh, kalau ya di sekolah kita harus menulis lihat Al-Qur'an terus kan. Nyalin namanya pemerintah itu. Jadi nggak usah ya, Bu. Buat lagi lah, Bu. Iya, buatlah. Buatlah jelek milik sendiri. Ya, Bu. Ya, ya. Ibu dari tadi buka dan lihat Bu Marina nyalin. Ibu foto kan. Bu Junsra, lihat nggak sih? Sudah, Bu. Bu Junsra lihat. Siap. Sudah, Bu. Menyalin juga ya? Iya, Nyalin Bu. juga. Iya, nyalin juga, Bu. Ya, kita nggak menyalin, kita gimana bisa kemampuan kita menuliskan. Ya, kita hafal gitu, Bu. Oh, gitu. Kita hafal. Diulang lagi, Bu. Ya, nanti dikirim. Itu lanjut dulu di kelas ini sebelah ya. Ya, Bu. Ternyata nggak nyalin, Bu Erita. Dah, lah siap kacamata tu lah. Lah siap lah. Saya nyepik Fajri. Fajri nyepik. Fajri nyepik sana. Ah, iya, 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 Bu. Lah di mana dikatai tu? Tadi ilah Assalamualaikum Ibu Sasmi. Di sini mau hujan, Bu, hujan deras. Biasanya kalau hujan deras sinyalnya hilang, Bu. Ibu masih itu suaranya belum dihidupkan, Bu.